Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Pada sore hari ini Liberty kembali bertemu dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat, serta adik kandung dari beliau Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk sore hari ini Liberty akan menyoal masalah adat dan tradisi penobatan Raja Mataram, yang saat itu seorang raja harus kuat dalam mengikuti berbagai banyak ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti, menyoal masalah raja saat dinasti Mataram itu, Gusti, haruskah untuk menjadi seorang raja harus bijaksana dalam segala hal, Gusti? Iya. Jadi kalau seorang raja Mataram itu memang harus bijaksana. Artinya kawitaksana atau berbijak hati. Dalam falsafahnya adalah berbudi bawa leksono anganjar ngulo wesudo nindake dono wesiasat. Artinya dia harus lembah mana bawa leksono itu ya apa yang diucapkan harus tepat, tidak berulang-ulang. Yang ini harus pasti gitu loh. Anganjar ngulo wisuda artinya memberikan penghargaan kepada yang memang harus diberi penghargaan. Nah, ngulo wisuda ya kalau memang ini sudah waktunya diwisuda, dalam jatahnya ya harus diwisuda. Kalau tidak ada masalah. Gitu. Cake dono wesiasat ya menggunakan hukum adat yang benar. Memang kalau tidak melihat itu siapapun, sentono warga, Allah kalau memang salah harus dukung, kalau benar harus diberi kebenaran. Berarti harus tegas, Gusti. Seorang Ya, raja harus tegas, ya. tadi bijaksana. Jadi istilahnya bawa leksono itu tegas. Sedangkan kalau gini, Gusti, seorang raja juga harus mampu untuk menaklukkan tanda kutip buaya putih, yang dalam hal ini mempunyai makna mampu mengendalikan nafsu birahi atau nafsu syahwat. Itu gimana, Gusti? Ya, simbol buaya putih yang diimplementasikan ke nafsu birahi adalah suatu gambaran supaya memudahkan untuk mengaplikasikan maksudnya pada perilaku. Jadi kalau di kerajaan Keraton Mataram Islam ini tentu ada ajaran Islam yang disebut hadis resmi dari Nabi. Kalau masa lalu di sini Jawa, kalau kita membaca di Centini mungkin ada Nitimani. Nah, terus kalau di masa lalu Hindu ada Kama Sutra. Jadi dalam mengolah nafsu ini raja harus mampu melihat situasional, sehingga nitis kewiji itu harus lurus dengan apa yang diajarkan oleh agama. Kalau yang ini, Gusti, seorang raja juga harus mampu mengatasi rasa takut. Artinya mampu mengendalikan penunggu-penunggu gaib, tempat-tempat wingit di sekitar keraton yang untuk sementara ini sepertinya ada di ruang kereta jenazah Sinuwun Pakubono 10 yang ada di alun-alun kidul, Gusti. Ya jadi gini, satu dulu kalau untuk menangkal rasa takut memang ini dididik menjadi seorang hero satria yang sudah pantang takut. Satria Mataram harus pantang takut, apalagi membela negara Mataram ini, pantang takut dalam kebenaran membela negara. Kalau dia melakukan di wilayah gaib, ya udah menghadapi berbagai banyak pusaka ya, mereka harus tahu bagaimana pusaka ini harus digunakan, saat apa dan bagaimana
mengimplementasikan pusaka ini menjadi sebuah daya pamungkas untuk membirat atau menghabisi musuh-musuhnya. Nah, terus gaib yang harus dikaitkan dengan adanya yang Ratu Kidul ya, itu betul nggak? Yeah. Ya itu tentu kita melihat secara historik atau cerita story yang pernah dan itu diyakini oleh warga Mataram bahwa yang Ratu Kidul ini dulunya belum ratu ya. Setelah ini sudah connect dengan Eyang Pandeman Senopati, Raja Mataram yang akhirnya berjanji menyatu dan seluruh turunan Raja Mataram ini akan dikawal oleh Yang Ratu. Nah itulah yang harus ketika itu dari Raja harus mencoba untuk koneksi dengan beliau, karena ketika itu bertemu dengan Ratu Kidul ini adalah perilaku Yang Pandeman Senopati yang memohon kepada Allah untuk menjadi Mataram ini bagio mulyo sejahtera. Itu akhirnya diberi teman itu, teman tentram. Dan tidak perlu takut dengan yang gaib sih. Tidak perlu takut dengan gaib karena dia harus mempercayai gaib. Gaib itu Allah. Sehingga gaib itu harus dipercayai sehingga tidak sasar susur. Mana itu gaib yang palsu, mana yang benar, dia nanti karena dia diajari tentang agama, tentang keyakinan sebagai predikat kerajaan Islam, orang Muslim tentu dia akan tahu. Yeah. Kalau gini Gusti, seorang raja harus mengabei, artinya mampu merantasing samubarang, reh-rehan, pamulangan, kabudayaan, pitutur, lan ageman luhur. Lah itu maknanya apa ini? Ini yang ngabei ini multidimensi. Jadi raja ini memang sebelum jadi raja, ya setelah dia sudah dikerucutkan menjadi pangeran pati, akan mengganti, maka dia sudah harus mampu mancing ajur-ajar, artinya dia harus mampu di segala lini. Yeah. Itu harus. Nah makanya dia harus ngabei semua lini itu dikuasai. Nah, sehingga dia menugaskan orang-orang tertentu untuk melakukan gerakan atau suatu perjalanan yang itu menjadi sebuah satu kesatuan kegiatan Mataram satu. Kalau yang ini Gusti, seorang raja harus mampu menjadi senopati ing Alogo, lolos di 9 trap-trapan untuk menguji kedikdayaannya menghadapi ratusan pusaka-pusaka hingga mampu bertemu dengan gaibnya Gusti Ratu Kidul. Nah itu gimana? Ya artinya kalau sudah menjadi senopati Ngaloga ya harus tidak mingkuh yang pekewo, artinya berani. Jadi kalau memang itu tugas harus jalani. Nah, tidak mingkuh yang pekewo, tidak mundur yang beboyo, artinya semua itu harus dilaksanakan demi kejayaan Mataram. Itu. Terus dia harus, nanti saya katakan harus sounding dengan Yang Ratu, karena itulah yang ditugaskan oleh Allah pada waktu permintaan Yang Pandeman Senopati. Dia ditemani oleh seorang penguasa laut itu, boleh dikatakan mungkin kajiman lah gitu, untuk mengawal ini, sehingga harus dia tahu koneksi, harus menyonding itu supaya, tapi jangan sampai melanggar agama sehingga tidak syirik. Jadi Gusti, dengan beratnya semacam ujian untuk menjadi raja pada Mataram, dalam hal ini berkaitan dengan kemarin yang dinobatkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo untuk menjadi mahkota, mungkin nggak dia mampu dengan ujian-ujian yang begitu berat itu sebagai raja, Gusti? Jadi begini, kalau tadi sudah berbagai hal yang harus dilakukan dan sudah lulus ya,
barangkali raja udah lurus, tapi jangan melakukan sebuah pelanggaran terhadap adat, pelanggaran terhadap haram. Sudah itu akan bisa di judgment, sehingga ada bahasa kalau raja tidak mampu bisa dikebonke ya, karena mengganggu stabilitas kerajaan, itu bisa dikebonke. Atau siapapun, istri raja bisa, Sentono Putra itu bisa, karena melanggar aturan itu sudah disingkirkan, dikebonkan, artinya dikotakkan, tapi suruh berdoa gitu loh. Nah, terkait yang namanya wisuda, kalau ini memang memenuhi adat harus ya tadi kriteria itu harus dipenuhi. Nah, ini harus adatnya dijunjung tinggi, jangan sampai tadi saya katakan kalau menyalahi ya itu tidak berlaku. Kalau adatnya belum dipenuhi, ini ya tidak berlaku, berarti kata garis kerasnya ya belum sah gitu loh. Nah, ini apa, banyak yang harus cermati gitu loh. Karena ini sudah banyak yang leluhur kita yang melakukan urutan-urutan itu, sehingga ini harus tahu persis bagaimana untuk mencapai menjadi seorang pangeran pati. Jadi tidak semau gue sebetulnya. Ini ada adat yang perlu dicermati gitu. Mungkin ada pesan tersendiri Gusti terhadap penobatan sebagai putra mahkota dari Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Purboyo kemarin itu, Gusti? Ya, saya sudah berulang kali mengatakan bahwa ini membuat sebuah gaduh. Yeah. Karena ada perilaku-perilaku yang memang ini dianggapnya tidak tepat. Nah, tidak tepat untuk penasbian itu. Kenapa? Karena ada banyak sekali tidak nutup umum, udah banyak yang dilakukan oleh raja. Ini ada pelanggaran adat juga, maka ini saya anggap ini tidak bisa disahkan itu kalau saya, karena adatnya belum menjelaskan kebenaran si penasbiannya itu tadi. Karena yang nasbikan harus betul-betul tidak melanggar adat. Kalau itu melanggar adat, ya tentu ini tidak pas dan tidak sah. Maka saya mengatakan memang harus mendatangkan semua untuk diampu, untuk dijelaskan dulu itu bagaimana keresmiannya itu. Bukan saya itu tidak setuju, tidak. Itu memang aturannya harus begitu, cuman harus memakai aturannya harus menaikkan itu ya. Jadi harus menyalurkan satu, tapi kalau ini tidak melalui kebenaran yang ada, maka ini ya tidak akan menjadi sah gitu loh. Terima kasih Gusti. Demikian wawancara Liberty pada sore hari ini dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger menyoal masalah adat tradisi menjadi raja pada dinasti Mataram. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.